Dan kita doakan juga mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi pasangan yang bahagia, ya, pasangan yang bahagia dunia akhirat, dan harus bisa menjadi pasangan yang membahagiakan. Sebab ada orang rumah tangganya bahagia, tapi dia tidak bisa membahagiakan banyak orang. Berarti rumah tangga itu rumah tangga yang egois, tidak diberkahi Allah. Cuma ingin bahagia sendiri, tidak mau membahagiakan orang lain. Jadi saya titipkan pesan buat Ananda Iqbal dan Gina, jadilah pasangan yang bahagia dunia akhirat, dan bahagiakanlah keluargamu, bahagiakanlah orang-orang di sekitarmu. Itu insya Allah menjadi keluarga yang bahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya sebelum mulai ingin membacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk almarhumah keluarga kita, terutama almarhum ayahanda dari Iqbal, almarhum Bapak Yusuf Abbas. Masya Allah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini kita hadiahkan ke beliau, dan beliau insya Allah di surga sana, di alam barzakh, gembira, senang, terharu melihat putranya sudah menikah. Jadi mari sama-sama kita mendoakan almarhum Bapak Yusuf Abbas dan keluarga kita semua. Ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Yusuf Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin undangan yang sangat saya hormati, Masya Allah, pada sore hari ini alhamdulillah Allah berikan cuaca yang bagus. Tadi sempat hujan Pak, alhamdulillah. Orang Bapak mewakili camat menyampaikan bahwasanya nikmat Allah diberikan kepada kita di Kota Bitung ini, sudah diberikan anugerah karunia berupa hujan. Mudah-mudahan hujan itu selalu membawa berkah untuk kita semua. Apalagi untuk pengantin Pak Imam ya. Kalau musim hujan biasanya dingin Pak ya, dingin pas berarti insya Allah. Pak Iqbal sudah tahu doanya? Sudah tahu doanya belum? Harus hafal doanya. Nanti kalau udah hafal tanya Pak Imam ya. Karena kita orang Islam itu diajarkan setiap perbuatan, setiap aktivitas baca doa. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh setan ya. Jangan sampai salah doa. Nanti cari di buku atau di internet ya. Doanya itu kalau diartikan bahasa Indonesia, ya Allah, aku akan berhubungan dengan istriku, ya Allah berkahilah ya. Bahkan alirkan nurmu, hidayahmu kepada spermaku ya, kepada apa istilahnya tadi ya, kalau dalam agama Islam itu. Jadi supaya apa? Dialiri oleh aliran Tuhan dan tidak diganggu oleh setan. Maka akan lahir anak-anak yang solih dan solihah ya. Jadi harus selalu baca doa. Saya ingin menitipkan 4 pesan buat adik Ananda Iqbal dan Gina, supaya tidak lupa saya singkat dengan huruf SWOT. Dibaca apa itu Bu? SWOT. Dibaca SWOT ya. Ini untuk Ananda dan untuk kita semua. Dan alhamdulillah sebelum saya ceramah ini Pak Darundo, saya ini sudah menikah ya. Saya sudah menikah, jadi jangan sampai ada yang share-share ya. Jangan sampai ada yang share-share. Saya sudah menikah, alhamdulillah anak saya sudah 2. Anak saya sudah 2. Dan saya bersyukur, saya setiap hari berdoa, ya Allah, saya bersyukur istri saya adalah istri yang paling cantik. Jadikanlah mata saya ini, ya Allah, ketika melihat orang lain, melihat perempuan lain, tidak ada yang lebih cantik daripada istri saya. Jadi Iqbal juga begitu ya. Jadi yang sebelum kita masuk di pembahasan ya, kita juga mendirikan sholawat kalian, dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat. Sholawat ini mengajarkan kepada kita semua, jadilah orang yang memiliki akhlak yang harum seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya rahmatan lil alamin. Jadi tutur katanya harum ya, sikapnya baik, sopan santunnya baik, kepada orang yang lebih tua baik, kepada istri lebih baik, kepada siapapun Nabi Muhammad itu baik. Rahmatan lil alamin, seluruh alam Nabi Muhammad itu baik. Dengan hewan baik, dengan tumbuh-tumbuhan baik, Nabi Muhammad seperti itu. Jangan jadi orang yang disebut rahmatan lil alamin ya. Kebalikan dari rahmatan lil alamin itu laknat ya.
Jangan jadi suami yang laknatan lil alamin. Maksudnya bagaimana? Tutur katanya pahit, ya, suka main tangan. Begitupun istri juga. Jadilah istri yang rahmat, ya, rahmat lil alamin, selalu menebar kebahagiaan untuk suami. Jadi itu orang yang disebut meniru, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama S itu adalah sabar. Masya Allah. Jadi sabar ini, ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, ini adalah salah satu amal yang pahalanya itu lebih besar dari semua ibadah, ya? Lebih besar daripada haji dan umroh orang yang sabar ini. Maka kedua mempelai ini dalam mengarungi rumah tangga yang baru harus selalu sabar. Sabar dalam keadaan apapun, ya. Sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi ekonomi yang mungkin diuji oleh Allah, sabar, ya. Sabar gitu. Jadi orang yang sabar itu luar biasa. Nah, saya yang masih muda ini belajar dari orang tua harus sabar, gitu ya. Jadi harus sabar. Yang kedua, W itu wudhu, ya. Wudhu ini pasangannya dengan sholat. Jadi pasangan suami istri harus selalu melaksanakan itu wudhu dan sholat, ya. Wudhu dan sholat ini adalah salah satu syariat yang betul-betul diajarkan dalam agama Islam. Dalam wudhu itu, hadirin sekalian, kalau kita mau merenungi, itu insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah jadi orang yang baik. Jadi renungi itu wudhu. Kita cuci tangan, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan tanganku ini tangan yang baik, tangan yang untuk mencari nafkah untuk istri yang halal, yang baik. Jangan sampai tangan ini berbuat yang tidak baik ketika cuci tangan, ya. Kemudian ketika kumur-kumur, direnungi juga berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Kalau mulut ini sering berdusta, sering berbohong, ya, atau mungkin sering memfitnah orang, menghina orang, karlota, ya, atau mungkin pernah berdusta sama suami, sama istri. Jadi itu berdoa, ya Allah jadikan mulutku ini jadi mulut yang manis, yang harum, enak didengar, gitu ya. Jadi ini wudhu ini sangat harus kita renungi, ya. Kita membasuh wajah, ya Allah bimbinglah wajahku ini, jadikan wajahku ini sedap dipandang oleh suami, oleh istri, ya. Jadikan mata ini mata yang baik, jangan mata yang suka melotot, jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian apa? Membasuh kepala sambil direnungi, ya Allah jadikan kepala saya ini kepala yang berpikir positif terus dalam hidup, melihat itu selalu positif, jangan negatif. Kaki dan seterusnya, kaki dalam direnungi juga, ya Allah jadikan kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang baik, ya. Jadi kalau dalam rumah tangga selalu wudhu dan sholat juga ini luar biasa, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kemarin sudah ketika akad nikah kan sudah membaca ikrar kepada Allah bahwasanya perbaiki sholat dan jangan tinggalkan sholat. Apalagi pasangan suami istri, ya, Pak Imam selalu mengingatkan kepada kita, kalau ada masalah dalam rumah tangga, sholat berdua, ya, di tengah malam sholat tahajud, suami jadi imam, istri jadi makmum pengamin. Tidak ada yang mustahil dalam hidupnya kalau ada kesulitan. Kemudian yang ketiga apa, Bu? SWO. O itu orang tua, Masya Allah. Orang tua ini mulia, ya. Orang tua ini seperti Al-Quran harus kita muliakan. Jangan melihat orang tua kita ini orang yang tidak baik. Pokoknya tugas kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Senyumnya orang tua adalah senyumnya Allah. Kan ada lagunya itu tuh. Ridho orang tua, ridho Allah ridho. Jadi kalau orang tua senyum, orang tua senang, Allah akan senang. Kita akan dimudahkan hidup kita. Maka bahagiakan orang tuamu, ya. Bahagiakan orang tuamu. Tidak boleh pilih-pilih. Yang mertua, orang tua sekarang sudah jadi orang tua. Harus betul-betul berbakti seperti itu. Nah, yang terakhir apa? T itu tamak. Tamak ini kalau bahasa sini apa? Serakah, ya. Jadi dalam rumah tangga jangan pernah kita itu tamak, serakah. Karena orang yang serakah itu orang yang akan rusak akhlaknya. Orang yang tamak itu akan rusak akhlaknya. Maka kalau kita lihat di berita ada suami yang korupsi, itu biasanya istrinya ini hidupnya glamor, menuntut suami terus, kerja keras, cari uang banyak, sampai suaminya korupsi masuk penjara. Begitupun juga suami, kalau ada suami yang mata duitan, istrinya disuruh kerja keras karena tadi tamak tadi, maka istri jadi ikut-ikutan. Maka harus bersyukur dalam hidup, ya. Harus bersyukur apapun yang diberikan Allah kita syukuri. Jadi 4 ini harus kita pegang teguh. Apa tadi, Bu?
Ada 4 tadi. SWOT, SWOT, sabar selalu dalam hidup, kemudian selalu menjaga wudhu dan sholat, ya. Kemudian dengan orang tua harus baik, dan yang terakhir tamak, ya. Jangan tamak dalam hidup, selalu bersyukur. Apapun keadaan kita syukuri, gitu ya. Jadi saya doakan, kita semua mendoakan mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi anak yang berbakti sama orang tua, dan insya Allah juga akan menjadi orang tua, ya. Sebab ini yang terakhir saya lupa. Sebab di dalam agama Islam itu yang durhaka bukan cuma anak, ada juga orang tua yang durhaka, ya. Jadi ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Jangan sampai seperti itu. Kalau anak yang durhaka berarti dia suka melawan orang tua, suka menyakiti hati orang tua. Ada juga orang tua yang durhaka, orang tua yang menelantarkan anaknya, orang tua yang ikut campur terlalu dalam sama orang tua ikut campur rumah tangga anaknya sampai anaknya cerai. Jadi itu orang tua yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tapi kita doakan, kita semua menjadi saksi, keluarga besar Abbas dan Poldu ini adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang baik. Ya, demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua dan teristimewa untuk kedua mempelai, dan kita doakan juga insya Allah berikan keturunan yang solih dan solihah, ya, menjadi insya Allah keturunan yang kelak bisa menjadi ulama yang besar atau mungkin jadi pemimpin yang berprestasi, menjadi pengusaha yang sukses atau menjadi ilmuwan yang hebat anak kita semua. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.